PRM Taman Tirta Utara, bertepatan dengan kajian Forkam juga. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam kondisi walafiat, walaupun hanya situasi ya kondisi yang terbatas dengan menggunakan pertemuan virtual. Insya Allah tidak akan mengurangi kekhidmatan pada kajian pada malam hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir, yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini mari kajian malam hari ini kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Haji Hamim Yarkasi sudah berkenan hadir untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Terima kasih atas keridhaan waktu beliau untuk mengisi kajian malam hari ini. Alhamdulillah beliau sudah siap dari tadi, sebelum jam 8 sudah join di meeting kali ini. Juga Bapak semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita akan mendengar kajian dengan tema tentang, kurang lebihnya tentang new normal gitu. Jadi bagaimana sebenarnya apa itu new normal, dan terutama bagaimana kita sebagai umat Islam untuk merespon berbagai macam hal yang saat ini sedang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana kita menghadapi kondisi baru tersebut. Terima kasih juga segenap jamaah yang pernah hadir. Kita sebenarnya berharap lebih banyak yang bisa join. Namun karena kondisi kita sampai malam ini, alhamdulillah kita baru 8 partisipan. Biasanya sampai dengan 20, ini hanya 8, tapi insya Allah nanti yang lain harus segera bergabung. Untuk tidak membuang waktu dan meningkat waktu, maka langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Haji Dr. Hamim Yarkasi untuk menyampaikan tausiahnya pada kita semuanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak dari pimpinan ranting Muhammadiyah Pak Ketua PWM kita, alhamdulillah mungkin nanti istilahnya new normal tidak terlalu saya ceritakan, itu hanya sekedar untuk menjadi semacam pemantik kita diskusi, karena bagaimanapun apapun tema yang selalu kita kaji, itu selalu dikaitkan dengan persoalan-persoalan pandemi COVID-19 ini. Jadi nanti akan lebih banyak saya menyampaikan tentang kebermaknaan hidup, yang kalau dalam orang Jawa mengatakan ngilmu tentang sangkan paran. Ilmu tentang kita ini dari mana, dan sekarang hidup di mana, terus setelah itu kita itu akan kemana. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, persoalan yang selalu menjadi tema yang tidak pernah diselesaikan atau tidak pernah berhenti dikaji adalah konsep tentang manusia itu siapa.
Nah, kalau dalam pandangan secara umum, dalam memandang manusia, bisa yang pertama ada teori yang mengatakan manusia adalah animal rasional. Hewan tetapi bisa berpikir. Kemudian yang kedua, karena manusia pada hakikatnya adalah senantiasa membutuhkan interaksi, komunikasi dengan orang lain, maka dikatakan sebagai homo socius, makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Juga ada yang mengatakan manusia adalah homo economicus. Ini nanti disiplin hidupnya Pak Gita, makhluk ekonomi. Jadi apa-apa selalu dihitung secara rasio benefit and cost gitu ya. Kita melakukan apa, untungnya apa, ruginya apa, itulah manusia homo economicus. Dan kita ternyata dalam setiap kesempatan itu tidak terlalu keliru bahwa manusia selalu mempertimbangkan antara rasio benefit dan cost apa yang dikerjakan itu. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya Al-Quran atau Islam memandang tentang manusia itu siapa? Saya mengambil dari firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ayatnya yang ke-115, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathaw wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dari ayat ini, maka Islam ketika berbicara tentang manusia adalah makhluk fungsional yang memiliki tugas dan memiliki tanggung jawab. Jadi kalau kita melihat dalam Al-Mu'minun ayat yang ke-115 itu tadi, ada 3 hal penegasan dari Allah SWT tentang kita sebagai manusia itu. Yang pertama adalah bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Bukan makhluk yang lahir dengan sendirinya. Dan ketika kita sekolah di SLTP, SLTA dulu, ada teori spekulatif dari Charles Darwin misalnya. Sehingga dalam kalangan akademisi ada teori tentang Darwinisme yang mengatakan bahwa manusia adalah hasil dari suatu proses evolusi yang panjang. Tapi Al-Quran tidak berbicara itu. Al-Quran menjelaskan bahwa sejak manusia diciptakan yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu sudah seperti kita ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah menanyakan apakah kamu mengira bahwa kami Allah menciptakan secara main-main saja, ini yang kalau dalam bahasa persekolahan, Allah telah memberikan pertanyaan yang retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah jelas. Jadi ketika Allah menanyakan, apa kamu mengira bahwa manusia diciptakan secara main-main saja? Jelas tidak. Itu artinya yang kedua, bahwa manusia diciptakan oleh Allah tidak sia-sia tetapi memiliki fungsi, memiliki tugas dan tanggung jawab. Nah, kemudian penjelasan yang ketiga, kalau nanti sampai kepada waktunya, manusia akan dikembalikan kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah dikerjakan ketika kita selama hidup di muka bumi ini. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kalau tadi saya sampaikan manusia adalah makhluk yang fungsional, maka pertanyaannya adalah apa fungsi manusia? Nah, kemudian manusia dalam eksistensinya secara berpribadi, artinya secara orang per orang, itu supaya berfungsinya pada dirinya seluruh aspek-aspek atau komponen-komponen yang ada dalam pribadi seseorang. Kalau dalam bahasa fisiologi mungkin dikenal ada afeksi, kognisi, dan psikomotor. Ada perasaan, ada akal, dan jasmani atau skill yang dijelaskan di sini bahwa pribadi yang melaksanakan fungsi tugas dengan baik adalah mereka yang bisa memperkembangkan
ketiga aspek itu secara seimbang. Ya, jadi kalau kita sering mengatakan orang yang ketiga aspeknya itu tidak seimbang, dalam bahasa Jawa dikatakan orang yang gotang, orang yang tidak utuh gitu ya. Ya, jadi mungkin Pak Ikram waktu muda dulu pernah bagaimana waktu ke sawah cari jangkrik itu di sawah, kemudian menemukan jangkrik yang kaki paling belakang patah satu, itu namanya gotang. Jadi tidak seimbang gitu ya. Terus yang kedua, kaitannya hidup dengan orang lain, maka berfungsinya pada masyarakat, apa indikatornya atau variabelnya? Adalah berlaku baik kepada sesama manusia. Ya, jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Jadi berfungsinya manusia kepada orang lain adalah dia bisa berlaku baik kepada sesama manusia, sedangkan bersama hidup dengan dalam alam, berfungsi dengan alam itu apa? Adalah melestarikan alam, menjaga ekosistem, supaya kontinuitas kehidupan bisa terjaga dengan baik. Nah, sedangkan diciptakan dan diasuh oleh Tuhan atau Allah, maka berfungsinya kepada Tuhan adalah manusia, itu akan senantiasa memuja dan menyembah kepada yang namanya Tuhan itu. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibadah itu adalah merupakan unsur mutlak dari agama. Dan oleh karena itu kalau kita melihat bahwa seluruh agama atau kepercayaan kepada Tuhan itu selalu mengajak kepada pendukungnya atau umatnya itu senantiasa rindu untuk menyembah, memuja, dan mengabdi kepada Tuhannya. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan keseharian ini banyak sesembahan, banyak penyembahan yang sangat bervariasi. Oleh karena itu Allah kemudian mengutus seorang Rasul yang akan memberikan petunjuk tentang ajaran, memberitahu siapa yang seharusnya disembah dan bagaimana cara menyembahnya. Dan kita mengenal ibadah dalam pengertian khusus adalah ada caranya dan tidak boleh diubah. Jadi tata cara kaifiatnya itu sudah diatur secara qot'i oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kemudian saya masuk kepada yang pribadi tadi, keseimbangan antara kognisi, afeksi, dan psikomotor. Ini saya mungkin sedikit cerita tentang munculnya dulu ada tes IQ. Inteligensi dianggap sebagai faktor dominan dalam meraih kesuksesan. Tes IQ dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Kemudian menurut para pakar, IQ itu setelah usia remaja sulit untuk ditingkatkan kecerdasannya. Oleh karena itu ya makanya mungkin kita punya pengalaman mungkin kuliah yang paling kualitasnya paling bagus ya ketika S1 dulu gitulah ya. Ketika S2, S3 itu sudah daya hafalnya sudah hilang, kemudian melaksanakan juga sudah banyak lupa karena memang kecerdasan intelektualnya itu sudah macet gitu. Tapi ada kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional, adalah kemampuan untuk mengenali diri yang variabelnya adalah menyadari keadaan diri, mengendalikan diri yang spontan, dan membangkitkan motivasi dari dalam diri, dan memahami gejolak perasaan orang lain melalui sikap empatik dan kecakapan bergaul. Jadi saya kira itu yang definisi atau ya kaitannya dengan kecerdasan emosional itu yang seperti itu. Kemudian dalam teori dikatakan ada 5 wilayah kecerdasan emosional yang harus dikembangkan sehingga akan memiliki kebermaknaan hidup itu. Yang pertama bahwa kemampuan seseorang untuk mengenali emosi pribadinya sehingga tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita perlu mencandera kembali apakah pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan kita ini sudah mencoba untuk mengoptimalisasi tentang pemahaman apa kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh peserta didik kita dan juga apa kekurangan-kekurangannya sehingga akan bisa memperlakukan secara proporsional. Dan yang kedua, kemampuan seseorang untuk mengelola emosi itu. Artinya kalau kita sudah tahu kekurangan kita sudah tahu kelebihan kita, bagaimana memanage dengan baik, itulah orang yang memiliki kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, kemampuan seseorang untuk memotivasi dan memberikan dorongan untuk maju kepada dirinya sendiri. Dan yang keempat, kemampuan untuk mengenal emosi dan kepribadian orang lain. Dan yang terakhir, kemampuan untuk membina hubungan dengan pihak lain
dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini kaitannya dengan kecerdasan emosional ini, penelitian dari Daniel Goleman, kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan intelektual itu 20% dan kecerdasan emosi 80%. Artinya apa? Sepintar apapun intelektual IQ seseorang bisa menjadi tidak berarti apabila tidak dibarengi dengan adanya kecerdasan emosi atau kecerdasan emosional. Nah, jadi kalau begitu, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, fungsi kecerdasan emosi dalam kajian kita adalah untuk mengefektifkan kecerdasan akal, berperan dalam membangun karakter, dan bisa dikembangkan sepanjang waktu. Nah, oleh karena itu kemudian ini ada catatan penting dari Aristoteles mengatakan bahwa marah itu sesuatu yang boleh. Tapi penjelasannya siapapun bisa marah, artinya marah itu mudah, tetapi marah dengan 5 kriteria ini yang kadang-kadang sulit. Marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik, bukanlah hal yang mudah. Saya kira ini manajemen emosi kita, coba kalau kita akan marah, kita mempertimbangkan 5 aspek itu. Sedangkan kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Ahli psikologi menemukan eksistensinya adanya God spot dalam otak manusia. Jadi biasanya orang itu pada titik tertentu itu ada titik Tuhan dalam akal seorang, sehingga dia akan selalu kembali ke sana ketika ada persoalan. Nah, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, nah perilaku dan kegiatan, serta mampu mensinergikan IQ dan SQ secara komprehensif. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya, apabila dalam menfungsikan pribadinya, manusia terlalu menitik beratkan kepada perasaannya, maka dia akan menjadi orang yang sangat spiritualistis. Kalau manusia terlalu menuhankan akalnya, menjadi makhluk yang rasionalistis, kalau mendambakan jasmaninya, menjadi makhluk yang materialistik atau positivistik. Nah, Islam mengajarkan, tadi saya sampaikan, adalah keseimbangan dari keseluruhannya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, unsur perasaan seseorang, kalau kita rindu kepada kebaikan, maka akan terpenuhi apabila diisi dengan nilai-nilai moral. Kalau kita rindu akan kemuliaan, terpenuhi apabila diisi dengan nilai-nilai takwa. Kemudian rindu kepada kesucian, terpenuhi apabila diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan rindu kepada keindahan, terpenuhi apabila diisi dengan nilai-nilai budaya. Nah, kemudian semuanya di atas tadi ditempuh untuk mencapai takwa, maka manusia dikatakan sebagai manusia takwa adalah harus menyesuaikan diri sebagai makhluk Allah SWT, sebagai diri pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan bagian dari alam dengan berpedoman kepada ajaran ilahi atau ajaran Tuhan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, jadi semua di atas itu untuk mencapai takwa, dan berfungsinya manusia menunjukkan dia takwa, dan takwa itu artinya ibadah. Dengan demikian, apabila dia berfungsi, berarti dia telah beribadah, dan nanti ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah adalah unsur mutlak dalam agama. Kepercayaan kepada Tuhan, tadi sudah sampaikan, manusia rindu kepada memuja, menyembah, mengabdi kepada Tuhan, maka diutuslah seorang Rasul yang memberikan petunjuk itu. Nah, sekarang secara sederhana, ibadah secara etimologis biasanya diartikan dengan pengabdian. Sedangkan secara terminologis, ibadah adalah pengabdian dengan menyerahkan diri kepada kehendak dan ketentuan Allah untuk memperoleh ridhonya. Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan yang namanya ibadah adalah tunduk dan cinta, yaitu tunduk makhluk mutlak kepada Allah disertai cinta yang sepenuhnya kepadanya juga. Nah, oleh karena itu, jadi kalau kita lihat ada unsur-unsur ibadah. Yang pertama, ibadah itu unsur yang pertama adalah taat dan tunduk kepada Allah, yaitu merasa berkewajiban untuk melaksanakan peraturan Allah yang dibawa oleh Rasul, baik berupa perintah maupun larangan. Dan yang kedua, cinta kepada Allah, yaitu rasa wajib dan tunduk itu harus timbul dari hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ibadah itu ada dua, ada ibadah umum atau ibadah ammah atau ghairu mahdhah, yakni menjalani kehidupan untuk mencari ridha Allah dengan mentaati syariatnya seperti ibadah diri, ibadah sosial, ibadah alam, dan ibadah pendekatan kepada Allah. Yang penting cara dan niatnya harus baik. Sedangkan ibadah dalam arti khusus atau ibadah mahdhah adalah ibadah yang macam dan caranya telah ditentukan syarak seperti wudhu, sholat, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang terakhir, yang penutup untuk kajian kita pada malam ini, kita dalam bukunya Filsafat Ibadah dalam Islam yang ditulis oleh Ahmad Azhar Bashir, beliau menjelaskan ibadah itu ada 6 prinsip. Tapi nanti penjelasannya ada di dalam PowerPoint yang sudah saya siapkan. Tapi mungkin nanti supaya kita bisa dialog, saya tidak akan memberikan penjelasan secara luas, supaya nanti kita bisa berdiskusi. Yang pertama, bahwa ibadah itu yang berhak disembah hanya Allah. Jadi nanti ada konsep tentang tauhid yang murni itu. Dan yang kedua, ibadah tanpa perantara. Tidak menggunakan wasilah, jadi kita langsung kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, ikhlas adalah sendi ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasanya kajian-kajian tentang ikhlas merupakan suatu tema tertentu yang senantiasa menjadi kajian kita, mudah untuk diucapkan tetapi tidak mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, ibadah supaya sesuai dengan tuntunannya, kita tidak boleh menambahinya dan juga tidak boleh menguranginya. Yang kelima, memelihara keseimbangan antara unsur rohani dan jasmani. Ya, ada keseimbangan. Islam tidak mengajarkan kepada ibadah yang justru akan menyakitkan, akan menyengsarakan kepada manusia itu sendiri. Dan yang keenam, ibadah sifatnya mudah dan meringankan. Tapi sering kita mengatakan yang penting jangan dipermudah dan jangan terlalu diringan-ringankan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, supaya kita nanti ada waktu untuk kita berdiskusi, kita berdialog. Saya cukupkan sekian dulu kajiannya. Nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan berdiskusi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dr. Haji Hamim Yarkasi yang menyampaikan tausiahnya yang sangat mendalam sekali, ya, dimulai dengan bertanya sebenarnya manusia itu siapa, kemudian dijelaskan dalam surat Al-Mu'min surat 23 nomor ayat 115 tentang bahwa makhluk manusia diciptakan itu bukan sesuatu yang hanya untuk main-main saja, karena makhluk sosial yang harus bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan nanti di hari akhir nanti. Banyak sekali yang sudah disampaikan, tetapi tidak perlu kami simpulkan. Namun demikian perlu kita barangkali ada hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan oleh Bapak Ibu jamaah semuanya. Kami langsung saja dipersilahkan dari materi yang sangat mendalam dari Ustadz tadi. Monggo Bapak Ibu saya unmute semua, silakan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin komentar, kami persilakan. Halo, Pak Ali. Monggo Ustadz, kita monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hamim Yarkasi Putra yang kami hormati, terkait dengan ibadah mahdhah yang bagi kita sudah sejak ya menjalankan ibadah itu sendiri sudah menjadi karakter, sudah menjadi akhlak, sudah menyatu dengan pribadi. Tiba-tiba dengan adanya COVID-19 ini yang tadi nomor 6 itu sebenarnya bisa dijalankan dengan mudah, tetapi karena sesuatu yang sudah menjadi biasa akan bergeser ke kebiasaan ataupun hal baru,
terutama masyarakat, terutama mungkin yang jauh lebih senior lagi, itu satu perjuangan yang luar biasa. Maka background-nya juga saya tulis, itu protokol ibadah dalam kondisi COVID-19, termasuk protokol Idul Kurban. Baik itu ketika diri kita sudah menyatu dengan masjid, diri kita ketika sholat id di lapangan, tiba-tiba kita harus, karena adanya COVID-19, dan memang sebenarnya sudah sangat jelas tajih memberikan fatwanya, tiba-tiba dalam benak kita kadang merasa mantep gitu. Nah, terutama masyarakat ini, gimana cara-cara kita agar bisa menghadapi new reality ini nanti, agar itu mestinya harus kita jalankan karena kondisi yang saat ini kita harus melakukan ibadah dengan adanya pandemi COVID ini, yang mungkin ada perbedaan dengan yang sudah terpatri di kita, walaupun kita tahu itu adalah rukhsah, sampai-sampai kadangkala kebetulan saya itu ada pengawasnya ini, Pak MCCC PWM ini luar biasa ini. Bagus Bapak, terus begitu Bapak. Nah, ini kami minta pencerahan Pak, ini kebetulan kan ini yang masuk ini para takmir ini, sehingga biar Pak Pur ada temannya gitu, biar termasuk saya juga ada temannya gitu. Monggo Pak Hamid, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, langsung Ustaz, monggo Ustaz. Langsung ya. Jadi memang yang perlu menjadi pemikiran kita yang pertama bahwa agama itu adalah ra'yu, agama itu akal. Tapi memang di masyarakat itu lebih dominan perasaannya. Gitu. Dan kalau kita lihat beragama menggunakan perasaan itu sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW itu juga sudah sering terjadi gitu ya. Jadi misalnya Allah berdoa supaya pamannya Abu Thalib itu diampuni oleh Allah, itu kan masalah perasaan. Tetapi Allah kemudian menegaskan bahwa itu juga dulu pernah dibaca oleh simbahmu yang namanya Nabi Ibrahim, itu juga pernah mendoakan kepada bapaknya, yang bapaknya kalau sekarang mungkin Pak kita menjelaskan menteri muda urusan berhala gitulah gitu. Nah, itu kan akhirnya kan dalam akalnya Islam mengatakan orang tua yang mati tidak beriman itu sudah terputus semuanya, termasuk tidak boleh kita mendoakan. Nah, kita praktek di masyarakat ketika menasihati seperti itu juga nggak mudah. Kadang-kadang masyarakat jawabannya simpel, ya syukur ditompo, orang ya ora apa-apa. Jadi kan persoalan-persoalan akidah itu pun masih yang bermain perasaan, Mas. Syukur ditompo, orang ya orang apa-apa gitu ya. Nah, ini jadi oleh karena itu yang berikutnya memang persoalan yang berkaitan dengan membuat kebiasaan yang baru, yang dengan hal-hal yang sudah nyaman sekian lama kita harus meninggalkan, memang tidaklah mudah. Dan saya malah justru berpikir ini tantangan kita akan banyak juga. Jadi misalnya ketika anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA itu sudah semuanya harus belajar dengan HP, itu nanti juga ketergantungan dengan itu menyelesaikan juga tidak mudah gitu. Ya, jadi misalnya anak-anak yang teori mengatakan bermain dengan gadget sepanjang masa itu kan menjadikan anak antisosial. Nah, nanti bagaimana menjadikan mereka berinteraksi dengan baik lagi dengan orang lain, ini juga membutuhkan waktu yang panjang. Jadi memang kadang-kadang perasaan kita, Pak, kita juga sudah berpikir, waduh lagi nek jebul lagi suwer atau ning masjid ramah-ramah nyaman juga gitu. Ini juga menjadi tantangan bagi kita gitu. Jadi ternyata akhirnya begitu ada azan kita cukup sholat di rumah, itu setelah menjadi pembiasaan baru, ini juga nanti kita juga kalau sampai waktunya kita ada kesempatan lagi untuk beribadah secara normal seperti biasanya, itu juga membutuhkan perjuangan yang berat juga. Karena sudah merasa ada di zona nyaman, ternyata ibadah di rumah itu zonanya nyaman, lebih praktis, lebih cepat, dan sebagainya. Nah, sehingga jangan sampai kemudian terjadi, bahkan kita kemarin baca di media, itu kemudian masjid kita,
itu banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak dibenarkan, karena sudah ditinggalkan oleh orang sama sekali. Dan ini saya kira kita di Muhammadiyah pun tetap yang namanya ketakmiran itu tetap dengan dengan strategi yang tertentu, tetap kita menghidupkan nuansa masjid kita gunakan untuk fungsi-fungsi sosialnya tetap kita gunakan. Hanya protokol yang sudah disepakati, protokol yang sudah tuntunan yang sudah diturunkan oleh pimpinan pusat misalnya, lah itu yang perlu kita sosialisasikan. Ini juga tidak mudah, karena saya juga membaca di grup-grup WA kita, ini juga dalam tanda petik, dalam tanda petik, penentangan secara tidak langsung itu juga saya membaca banyak di grup-grup yang ada di teman-teman kita gitu. Sehingga saya kira ini memang tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gita dan Pak Purwati itu, bagaimana ini betul-betul bahwa itu adalah tantangan kita bersama yang perlu kita jelaskan secara baik bahwa memang beragama itu adalah lebih banyak kita dengan akal kita yang banyak berbicara. Sehingga kalau misalnya akal mengatakan nyawa itu lebih penting daripada yang lain-lain, itu kemudian kita bisa melaksanakan dengan mudah, bisa menerima dengan baik, dan yang penting adalah sekali lagi tadi, mari kita keadaan yang baru itu kita bisa menikmati, dan enaknya di Muhammadiyah itu karena keputusan itu dibicarakan secara bersama yang insya Allah itu kebenarannya itu relatif lebih besar dibandingkan daripada ijtihad yang sifatnya fardiyah itu sendiri-sendiri itu gitu. Saya kira itu Pak Gita yang dapat saya sampaikan. Monggo Mas Ali. Ya, matur nuwun Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dilanjut saja. Langsung monggo sekalian Bapak Ibu semuanya. Monggo Pak Juni. Pak Juni. Masuk nggak suaranya? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muridipun Mas Hamim Jarakasi, niki gini, kan ada IQ, ada SQ, ada EQ gitu ya. Iya, jadi terus kemudian jadi ESQ lah kalau siapa Mas Ari Ginanda. Tapi sekarang ini ada FQ. Istilah saya mengatakan itu bonus question. Di era new, ini ada Pak Gita, pakarnya ekonomi juga. Era new normal, saya suka menghilangkan L-nya Pak Gita. Juga Mas Hamid. Jadi new normal. Ya ini banyak juga yang mungkin tidak hanya di bahkan di lingkungan Muhammadiyah juga banyak kena juga ya, yang sampai terganggu normanya dalam aspek ekonomi. Nah ini gangguannya FQ terganggu, ini nanti sampai emosional terganggu, intelektual terganggu, kan nanti sampai ke spiritual terganggu juga. Nah mungkin bagaimana ini Mas Hamim, Ustaz Hamim, jangan sampai krisis ini, how to survive from this crisis ya, di era new normal ini. Kalau bisnis semuanya online kan nggak bisa ya. Bahkan sekolah ada yang school untuk online bahkan nggak bisa. Jadi banyak yang mengeset work from home jadi work at home. Tapi nek sholat at home jadi nyaman, tadi benar ya dia mengubah kembali ke masjid menjadi sebuah mungkin gitu guys, supaya bagaimana sampai jangan sampai terganggu spiritual questionnya. Betul Mas Ustadz Hamim Jarakasi terus. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, memang persoalan yang pertama itu adalah bermula dari persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, setelah kesehatan memang persoalan yang berkaitan dengan menata ekonomi masyarakat ya, kecerdasan untuk bisa membuka peluang-peluang ekonomi dan sebagainya. Makanya saya kira itu sekarang apa itu Muhammadiyah maupun lembaga-lembaga yang lain itu
kita sudah memprediksi bahwa krisis ekonomi ini bisa beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu kalau misalnya tidak dipersiapkan dengan baik, makanya sekarang saya melihat bahwa ada tren baru, teman-teman itu sekarang sudah mulai banyak menata diri untuk menata ekonomi dalam kapasitasnya masing-masing. Setiap kesempatan saya melihat teman-teman mencari tanah-tanah yang tidak fungsional, dioptimalisasikan, karena ini juga untuk menata ketahanan ekonomi masyarakat. Dan belum lagi, ini persoalan yang mungkin menjadi PR bagi kita kan, informasi yang sampai kepada grassroots itu kan sangat bervariasi. Jadi masyarakat tuh kadang-kadang bingung, jangan-jangan iki sing dinut ki sik endi to ya gitu. Informasi yang benar itu yang mana, dan masyarakat juga tidak begitu mudah untuk menyaringnya itu. Jadi oleh karena itu saya kira kegiatan-kegiatan kita itu, saya memahami sejak periodenya Pak Gita dan sebagainya, itu kan lebih banyak memang PWM banyak bicara tentang penataan ekonomi di samping yang lain-lain gitu. Oleh karena itu memang disadari lah, kok ini sekarang ada pergerakan yang lebih memaksa untuk memang harus berpikir itu, sehingga nanti dakwah ke depan, masyarakat kita kepercayaannya tinggi kepada kita. Dan yang tidak kalah pentingnya memang ini berat betul ya, artinya saya tadi baru lihat di Facebook teman kayak saya cerita anaknya yang di SD seragamnya lengkap, pakai peci, pakai apa, itu katanya sedang upacara Senen gitu ya, tapi duduk di rumah sambil bermain HP gitu, itu katanya juga sedang upacara bendera. Nah, jadi ini juga juga tantangan-tantangan ke depan ini. Oleh karena itu nafas kita harus lebih panjang, dan juga memang termasuk juga pengajian-pengajian ke depan ini juga perlu ada norma baru gitu ya. Artinya bagaimanapun kita ikut pengajian kan juga harus mulai berpikir harus dengan pulsa dan sebagainya, sehingga ini juga ada norma baru yang memang tidak bisa tidak, orang itu harus punya style baru dalam mengatasi perkembangan ke depan. Nah, mungkin kalau yang hadir di ranting kita ini kan rata-rata orang yang sangat terasa persoalan-persoalan yang sedang kita rasakan pada kesempatan ini. Saya kira itu Mas Juni yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang lain, monggo Pak Jaka. Monggo. Dereng Pak. Pak Jaka. Ya. Pak Aris, mungkin sudah ada suaranya Pak Aris? Ya, sudah dengar Pak. Sudah ada? Ya, sudah dengar Pak. Nah, tadi nggak ada suaranya Pak. Sudah dengar Pak. Pak Aris sudah mulai. Ya, tadi nggak dengar. Monggo. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak, kami juga sering ditanya tentang new normal dengan tataran baru yang menurut kami ini barangkali dari warga masyarakat belum semua tahu tentang apa itu new normal dan lain sebagainya. Kami sudah membuat juga PowerPoint yang kaitan dengan itu. Tadi saya terapkan di daerah Kayangan Sentulu. Kebetulan saya tadi minta penjelasan hukum di sana. Itu ternyata banyak orang kampung yang betul-betul tidak ngerti sama sekali opo kuwi new normal. Nah, kaitan dengan ini yang saya tanyakan dihubungkan dengan ibadah kita, Pak. Ibadah kita yang sekarang walaupun mungkin beberapa masjid sudah menerapkan new normal atau yang belum. Ini bagaimana menurut pandangan Bapak kalau memang kita terapkan yang sebenarnya sesuai protokol kesehatan yang barangkali dapat diterapkan di masjid kita masing-masing. Tadi itu pertanyaan yang orang kampung kamu ya maaf yang daerah sana tadi yang datang banyak perangkat desa dan dukuh dan warga masyarakat. Yang saya tanyakan untuk terapkan dalam agama kita yang kita anut agama Islam, kita padukan dengan new normal yang disampaikan oleh
pemerintah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Ya, jadi kalau saya melihat sebenarnya memang kalau kita datang ke desa-desa itu memang sepertinya tidak percaya kalau ada persoalan yang serius seperti ini gitu ya. Saya punya pengalaman ketika kemarin saya pulang kampung karena ada saudara yang meninggal itu ya tetap kita meskipun itu dengan protokol biasa dianggap mati tidak, tapi tetap aja kita yang dari kota itu kan khawatir betul sholat di dekat jenazah. Tapi mereka memang tidak ada yang pakai masker, tidak. Jadi memang kelihatannya mereka melihat bahwa itu dikiranya hanya masalah orang-orang perkotaan memang. Jadi orang-orang desa itu tidak merasakan betul bahwa itu suatu permasalahan. Sehingga apalagi nanti nyuwun sewu beberapa orang-orang kunci di sana itu justru kadang-kadang penjelasannya juga cukup vulgar dan cukup menyesatkan gitu. Masa misalnya ibadah, masa takut kepada lain-lain selain Allah misalnya. Ini kan meskipun guyon tapi kan statement-statement ini justru akan bisa menyesatkan informasi yang sampai kepada mereka. Jadi karena itu mungkin ke depan berarti Muhammadiyah kita ini supaya kalau sudah bisa menata ranting-ranting yang di perkotaan, maka tugas baru adalah bagaimana di pedesaan itu tidak hanya kementeriannya Mas Aris yang harus berputar-putar dan dengan waktu yang sangat terbatas, tapi saya kira itu nanti menjadi kebijakan kita bersama supaya informasi secara masif tentang bagaimana persoalan yang benar-benar ada masalah. Jadi jangankan menyelesaikan masalah, sadar masalah aja belum. Artinya mereka juga tidak merasakan bahwa itu suatu permasalahan gitu. Makanya kalau kita lihat ya mereka tetap saja biasa dan alasan yang dipakai ya lebih banyak. Misalnya kena itu ya mati, tidak makan juga mati juga lah, mendingan lah sudah. Jadi ini saya kira itu kadang-kadang menjadi idiom-idiom yang kelihatannya oleh masyarakat menjadi permakluman bersama. Kalau di pedesaan saya membaca itu. Sehingga mungkin monggo lah Mas Aris bagaimana penyuluhan yang jenengan sampaikan itu secara yuridis dan sebagainya, tapi memang sosiologis akan sangat penting bagaimana orang-orang kunci itu disadarkan betul tentang permasalahan ini karena memang masyarakat kita yang sangat feudalistik di pedesaan itu apapun informasi yang diserap oleh tokoh-tokoh itu biasanya akan lebih mudah menjadi panutan mereka. Oleh karena itu monggo lah kita bersama-sama untuk meningkatkan kewaspadaan kita, pekerjaan kita bersama-sama, orang-orang kunci banyak kita dekati supaya mereka bisa memberikan informasi yang proporsional kepada jamaahnya. Saya kira itu Mas Aris. Monggo. Terima kasih Pak. Tambah referensi kami Pak ini. Tambah mantap. Tapi memang kalau di kampung, ini saya Pak, dianggap nggak ada apa-apa pokoknya gitulah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Kita masih punya waktu saya kira. Barangkali satu pertanyaan lagi, Ustadz Purwadi atau Ustadz Ikram.